Halo semuanya, salam jumpa bersama saya Frater Francis Matlayeri. Kali ini kita akan membahas tentang bayi tabung dalam pandangan gereja Katolik. Dalam bahasa kerennya atau sering disebut dengan fertilisasi in vitro. Pertanyaannya adalah kenapa gereja Katolik melarang penggunaan bayi tabung dalam keluarga-keluarga baik Kristiani maupun non-Kristiani, pokoknya secara umum. Jadi bayi tabung, pertama-tama kita harus mengerti apa itu bayi tabung dari sudut pengertiannya, juga definisi. Di sana kita akan melihat sejarahnya juga, kemudian bagaimana proses itu digunakan sehingga kita betul-betul mengerti. Lalu dalam kaitannya dengan itu kita akan menjelaskan bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap bayi tabung. Berdasarkan sejarah, pertama kali dilakukan oleh Patrick Steptoe dan Paul Edwards yang kemudian melakukan pembuahan in vitro. Jadi in vitro dalam bahasa Latin ini artinya di dalam gelas, yang kemudian ditransfer ke rahim ibu dan disusul dengan lahirnya Louis Brown pada tahun 1978. Jadi ini pertama kali dilakukan pada tahun 1978. Patrick Steptoe dan Paul Edwards ini mengambil sel-sel reproduktif. Jadi yang mengambil sel telur, kemudian mengambil sel sperma, dimasukkan dalam tabung pencobaan, kemudian digabungkan. Lalu ketika sel telur dan sel sperma itu bergabung menjadi satu membentuk embrio, itu kemudian disuntikan ke dalam rahim perempuan atau rahim seorang ibu, dan kemudian nanti embrio itu dia akan menidasikan diri pada dinding rahim sehingga kemudian terbentuk fetus dan perempuan bisa melahirkan. Pada dasarnya kita lihat dasarnya bahwa pembuahan in vitro merupakan penyatuan sel-sel reproduktif seperti yang tadi sudah saya jelaskan di luar tubuh manusia. Jadi ini terjadi di luar tubuh manusia, yang menunjuk pada studi-studi dalam biologi eksperimental yang menggunakan unsur-unsur organisme yang dipisahkan dari lingkungan biologis, diambil dari tubuh manusia normal lalu dianalisis. Jadi ini sel-sel reproduktif ini dianalisis atau dibuat eksperimen dengan percobaan, yang kemudian ini disebut dengan in vitro di dalam tabung-tabung percobaan. Jadi sel-sel ini diambil, ditaruh dalam tabung-tabung percobaan, lalu kemudian hasilnya adalah ternyata bisa, dan seorang ibu itu kemudian melahirkan anak hasil in vitro ini kemudian diberi nama Louis Brown. Rupanya teknik bayi tabung ini dipakai dalam rangka menghadapi atau mengatasi perempuan yang mengalami kemandulan. Bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Jadi ketika keluarga yang sulit mendapatkan anak, salah satu cara yang ditawarkan oleh dunia sains saat ini adalah melalui bayi tabung. Fertilisasi in vitro dapat homolog ketika masing-masing gamet dihasilkan dari sepasang suami istri. Akan tetapi ia dapat pula heterolog. Jadi dia bersifat homolog. Homolog dalam arti berasal dari sel-sel reproduktif tadi diambil dari suami, juga dari istri yang sah. Tetapi dia dapat pula heterolog ketika gamet-gametnya tidak semuanya dari sepasang suami istri. Dalam arti bahwa sel-sel reproduktif ini diambil tidak hanya dari laki-laki sebagai suami yang sah atau perempuan sebagai istri yang sah, tetapi bisa juga diambil dari laki-laki atau perempuan yang bukan istri sah. Ini menjadi catatan penting yang perlu kita sadari bersama. Jadi ada fertilisasi sel telur dari perempuan yang sudah menikah dengan sperma dari donor yang berbeda dari suaminya. Itu yang dimaksudkan dengan heterolog tadi. Kemudian fertilisasi in vitro dapat dilakukan dengan donasi sel telur dari perempuan yang berbeda dari ibu yang akan mengandungnya. Ia juga dapat memakai rahim perempuan yang bukan merupakan asal dari sel telur. Jadi misalnya
diambil sel telur dari perempuan lain, tetapi kemudian menggunakan rahim perempuan yang lain. Jadi istri dia misalnya kemudian para ahli mengambilnya dari sel telur istri yang sah, tetapi karena rahimnya mungkin jelek atau mungkin tidak bisa lagi terjadi pembuahan, lalu disentuhkan ke rahim perempuan lain. Dalam istilah ini mungkin kita bisa katakan meminjam rahim dari perempuan lain. Kemudian ketika perempuan itu dia akan melahirkan, maka anak itu akan diserahkan kepada suami dan istri yang sah. Ini yang sering terjadi dalam kasus bayi tabung. Perlu kita catat bahwa tingkat keberhasilan fertilisasi in vitro adalah kecil, sehingga diperlukan sejumlah usaha pencobaan. Dalam melakukan fertilisasi in vitro, itu biasanya para ahli melakukan percobaan yang berulang-ulang. Dalam teknik bayi tabung ini, 2 hari sesudah pembuahan embrio yang sudah menjadi 48 sel ditransfer ke satu rahim sampai dengan terimplantasi pada rahim. Kebanyakan dari embrio-embrio yang diimplantasikan mati. Kurang dari sepertiga saja yang dapat berkembang menjadi fetus, kemudian dapat lahir. Itu kita bisa lihat kekurangan dari bayi tabung. Jadi ini kemudian hal-hal ini yang perlu kita lihat sehingga nanti menjadi catatan dalam ajaran moral Katolik. Nah, selain itu finansialnya, biayanya memang sangat tinggi karena memang mahal. Ini karena berkaitan dengan eksperimen uji coba sains, terutama pada bidang ilmu biologi. Dengan demikian, apa yang gereja bisa lakukan terhadap hal ini? Misalnya saja ada kasus suami dan istri sudah menikah secara sah, sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak, lalu mereka memutuskan untuk memilikinya berdasarkan bayi tabung. Kemudian apa yang kita bisa sarankan? Saudara-saudara atau teman-teman sekalian, perlu kita sadari bahwa memang zaman sekarang situasi yang begitu berkembang. Dunia saat ini begitu dihebohkan dengan berbagai alat-alat canggih, alat-alat teknologi dan informasi, komunikasi, dan juga alat-alat sains yang sudah berkembang di berbagai ilmu di dunia ini. Itu memang berkembang pesat dan juga itu juga mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam hal ini memang ada sejumlah hal yang positif yang kita bisa lihat, kita bisa tangkap, juga bisa memberikan dampak yang baik bagi kehidupan. Namun di sisi lain juga itu memberikan dampak-dampak yang sangat negatif, seperti bayi tabung. Mengapa bayi tabung ini sangat dilarang oleh gereja? Karena secara dunia saintifik itu terjadi di luar tubuh manusia, diambil kemudian dibuat dalam tabung. Itu yang pertama, yang begitu saja sudah salah. Gereja Katolik pada dasarnya, kalau kita melihat tujuan perkawinan gereja Katolik adalah untuk kebahagiaan suami istri yang pertama, yang kedua adalah untuk memperoleh anak. Terkadang suami dan istri yang tidak punya anak, kadang mereka pikir ini kutukan, lalu mereka dijelek-jelekan oleh tetangga, lalu ada desakan-desakan dari mama mantu, bapak mantu, atau keluarga yang lain bilang kapan, cepat sudah, seperti begitu. Nah, ini menjadi tantangan, sehingga cara-cara yang mudah untuk memperoleh anak meskipun biayanya tinggi bisa saja dilakukan oleh suami dan istri. Dalam hal ini, gereja Katolik sangat melarang yang namanya bayi tabung. Kenapa? Karena yang pertama, dalam perkawinan, prokreasi atau hubungan seksual antara suami dan istri harus terjadi secara alamiah, berdasarkan kodratnya manusia. Dalam arti, hubungan seksual ini terjadi karena pemberian diri yang utuh antara suami dan istri. Sehingga tujuannya adalah untuk kebahagiaan suami istri, juga untuk memperoleh keturunan. Tetapi yang paling penting di sini adalah harus terjadi penyerahan diri yang seutuhnya secara kodrat dan alamiah. Itu yang ditekankan oleh
gereja Katolik. Misalnya di sini dikatakan oleh Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa bayi tabung itu keburukan moral karena sehubungan dengan eksperimen-eksperimen terhadap kesuburan artifisial manusia. Adalah cukup memperhatikan bahwa itu semua harus ditolak sebagai immoral dan menyimpang secara absolut. Selain itu juga, Kongregasi Ajaran Iman dalam Donum Vitae pada tahun 1987 menegaskan, akan tetapi selaras dengan ajaran tradisional yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan perkawinan dan martabat manusia, gereja tetap menentang dari sudut pandang moral fertilisasi in vitro homolog. Fertilisasi semacam ini pada dirinya sendiri adalah tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan martabat dan prokreasi dan kesatuan konjugal. Seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa ini bertentangan dengan kodrat perkawinan itu sendiri. Bahwa dalam perkawinan itu memang harus terjadi prokreasi, hubungan seksual yang alami antara suami dan istri. Ketika sel-sel itu diambil dari suami dan istri, kemudian dibuat dalam sebuah tabung, maka tidak terjadi yang namanya prokreasi secara kodrat alamiah. Tidak ada terjadi hubungan badan atau tidak terjadi hubungan seksual antara suami dan istri. Sehingga hal ini kemudian dilarang oleh gereja. Berikut adalah tingkat kegagalannya yang tinggi untuk menidasikan satu embrio pada rahim. Jadi kegagalan yang tinggi menidasikan satu embrio. Ketika kita mengambil sel telur, juga sel sperma, lalu kita digabungkan di dalam tabung, kemudian ketika jadi embrio disuntikan ke dalam atau dinidasikan ke dalam rahim, itu akan menjadi bisa saja sukses, bisa juga gagal. Dan di sini dikatakan bahwa kegagalannya itu bisa saja berulang-ulang kali. Dengan demikian, proses terjadinya atau penggabungan atau proses terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma dalam bentuk embrio itu sudah mulai ada kehidupan. Ketika hal itu gagal, maka kita telah membunuh berapa banyak keturunan. Bayangkan saja misalnya ada seperti yang tadi disebutkan 48 sel yang kemudian terpecah. Lalu misalnya yang lain disimpan, kemudian tes 1 gagal, tes lain lagi gagal, tes berikut gagal. Nah, ini secara tidak langsung terjadi pembunuhan terhadap embrio-embrio atau keturunan-keturunan yang akan menjadi manusia. Kalau misalnya dia berkembang baik, dia akan menjadi fetus, lalu bisa seorang anak lahir. Tapi kalau dia tidak berkembang baik dengan tingkat kegagalan yang tinggi, maka kita telah membunuh manusia. Ini juga yang dilarang oleh gereja Katolik. Secara prosedur atau metodenya saja sudah salah secara alamiah karena melanggar tujuan kodrat perkawinan. Yang kedua, kita melakukan pembunuhan karena tingkat kegagalannya yang tinggi. Kemudian berikutnya di sini dikatakan yang ketiga, harus melalui serangkaian uji coba. Jadi semacam di sini dikatakan setelah melalui serangkaian percobaan, satu embrio bisa berdinasti pada rahim. Maka embrio-embrio yang lain yang sudah dihasilkan melalui pembuahan artifisial dibekukan. Embrio-embrio yang lain dibekukan. Ini sangat tidak masuk akal memang dari ajaran moral Katolik. Secara saintifik itu memang dilakukan, tetapi secara moral Katolik itu adalah pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Bagaimana mungkin embrio-embrio ini dibekukan atau dengan kata lain dimatikan secara sementara, kemudian nanti ada orang butuh, ambil lagi, disuntikan pada rahim, kemudian kalau gagal ambil yang lain lagi. Secara tidak langsung kita sudah melakukan pembunuhan. Yang berikut keempatnya, alasan yang berikut yang keempat, mengapa gereja Katolik melarang bayi tabung adalah sesungguhnya kebenaran mengenai martabat luhur anak-anak dan orang tua sebagai manusia tidak memberi ruang bagi dominasi para dokter. Jadi seolah-olah di sini dikatakan seolah-olah para dokter yang menentukan anak itu hasil dari fertilisasi in vitro.
Jadi itu berdasarkan hasil yang dilakukan oleh para dokter, bukan hasil murni dari kedua pasangan tersebut atau kedua orang tua yang sah itu. Sehingga hal ini juga bisa mempengaruhi psikologis keluarga, juga anak yang nanti lahir, juga ibu yang akan merawatnya. Bisa jadi ini juga akan mempengaruhi psikologi dari para ahli atau dokter yang melakukan itu juga. Sehingga hal ini kemudian dilarang oleh Gereja Katolik. Seperti dalam Donum Vitae artikel 2, juga Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa mentalitas teknik yang bergantung signifikan pada peran teknisi asli dalam proses fertilisasi in vitro memperlakukan embrio manusia tidak sesuai keluhuran martabatnya. Embrio manusia tidak sesuai keluhuran martabatnya, akan tetapi pengalaman kemudian menunjukkan bahwa semua teknik fertilisasi in vitro berkembang seolah-olah embrio manusia adalah semata-mata suatu massa dari sel-sel yang digunakan diseleksi dan dibuang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ini diseleksi dan dibuang, berarti ada proses kematian secara sengaja. Yang kelima, sehubungan dengan hak anak yang dikandung dan dilahirkan melalui fertilisasi in vitro, dikatakan oleh Donum Vitae, anak memiliki hak untuk dikandung, berkembang dalam rahim, dihadirkan di dunia, bertumbuh dalam perkawinan. Otomatis harus terjadi secara alamiah di dalam tubuh seorang istri yang sah. Jadi prokreasi harus dilakukan secara alamiah, juga pembuahan terjadi secara alamiah, hingga sampai pada anak itu melahirkan. Yang berikutnya, alasan yang sama dengan yang disebut Donum Vitae pada yang di atas tadi kita sudah baca, yaitu dalam hubungan dengan hakikat perkawinan sebagai kesatuan. Martabat suami istri, nilai panggilan orang tua yang inheren pada perkawinan itu, dan hak-hak untuk hadir di dunia dalam suatu perkawinan melalui perkawinan. Jadi misalnya sel telur diambil, sel sperma diambil, diproses dalam tabung, kemudian disuntikan pada rahim perempuan yang lain. Di sini dikatakan bahwa surrogate mother tidak dapat dibenarkan secara moral, itu karena meminjam rahim perempuan yang lain. Dan dapat dipertanyakan bagaimana jika surrogate mother menjadi tidak suka atas kehamilan dan menginginkan aborsi. Ini menjadi kasus yang lebih rumit, bahwa misalnya atas kesepakatan bersama, tetapi lalu dalam perjalanan waktu perempuan yang rahimnya itu dipinjamkan untuk terjadi proses pembuahan dan kehamilan di sana. Dalam perjalanan waktu dia menjadi stres, lalu dia menginginkan untuk menggugurkannya. Bagaimana tanggapan kita? Sedangkan prosesnya saja sudah salah, apalagi meminjam. Itu secara moral Katolik salah. Dan resiko kesehatan yang tinggi. Alasan terakhir, gereja melihat bahwa dalam dunia sains juga telah menunjukkan bahwa fertilisasi in vitro punya risiko kesehatan yang tinggi. Anak itu bisa saja ada cacat pada mata, jantung, dan urogenital. Selain itu muncul juga persoalan sehubungan dengan terjadinya kemungkinan perkawinan inses dan persoalan warisan di kemudian hari. Misalnya, ini hal-hal dampak-dampak yang dilihat oleh gereja, sehingga gereja melarang bahwa bayi tabung itu tidak boleh dilakukan. Sekali lagi, bayi tabung dalam ajaran moral gereja Katolik tidak boleh dilakukan. Sehingga apa yang kemudian menjadi solusi yang diberikan oleh gereja Katolik adalah silakan suami dan istri, jika kelak Anda menginginkan seorang anak, maka jalan yang ditawarkan oleh gereja adalah adopsi. Adopsi anak secara legal, secara hukum kanonik juga diterima oleh gereja Katolik. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mengadopsi anak. Itu solusi yang diberikan. Jadi sama sekali gereja melarang untuk melakukan proses bayi tabung dalam memperoleh keturunan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih.